Halo semuanya, perkenalkan saya Solahuddin. Saya dosen Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar tentang cara kerja sistem pendingin. Di kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita menemukan banyak jenis sistem pendingin. Di antaranya air conditioner, ada kulkas, kemudian ada freezer. Ketiga jenis sistem pendingin ini biasa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara kerja sistem pendingin di tempat kita, yang pertama kita akan belajar tentang mengapa udara di dalam ruangan menjadi panas. Ini sangat fundamental, ini yang harus pertama kali kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita punya sebuah ruangan yang di dalamnya ada orang, kemudian ada sumber panas, ada kulkas, dan lain-lain. Secara umum, ruangan yang kita tempati memiliki sumber panas bisa dari luar maupun dari dalam. Sumber panas yang berasal dari luar diantaranya berasal dari radiasi matahari, kemudian ada fenestrasi dari kaca, konduksi dari dinding, dan beberapa jenis sumber panas yang berasal dari dalam, diantaranya dari orang dan dari elektronik yang kita miliki. Semua panas yang masuk ke dalam ruangan tersebut akan meningkatkan temperatur di dalam ruangan. Nah, setelah kita paham bagaimana ruangan bisa menjadi panas atau temperaturnya bisa menjadi tinggi, sekarang kita bisa belajar tentang kenapa ruangan bisa menjadi dingin. Nah, setelah kita pelajari bahwa banyak sumber panas yang masuk ke dalam ruangan, baik dari luar maupun dari dalam ruangan itu sendiri, yang menyebabkan temperatur menjadi tinggi, bukan? Nah, sekarang kita memasang sistem air conditioner, yang mana sistem ini berguna untuk memindahkan panas dari dalam ke luar ruangan. Jadi, ketika kita memasang sistem ini, panas yang masuk ke dalam ruangan akan diserap oleh bagian indoor unit dari sebuah AC, kemudian membuangnya ke luar ruangan melalui outdoor unit yang kita punyai di luar ruangan tersebut. Nah, jadi sistem pendingin atau pendinginan itu terjadi sebagai akibat dari panas yang dibuang dari dalam ke luar ruangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa membuang panas dari tempat yang memiliki temperatur lebih rendah ke daerah atau tempat yang memiliki temperatur lebih tinggi? Mari kita bahas. Nah, berdasarkan hukum termodinamika kedua, menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang mengubah semua energi panas menjadi kerja tanpa kehilangan energi lain. Pernyataan ini erat kaitannya dengan efisiensi sebuah mesin tidak pernah 100%. Kemudian, pernyataan kedua menyatakan bahwa panas tidak bisa mengalir sendiri dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas tanpa adanya kerja dari luar. Nah, pernyataan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pendingin. Aplikasi dari dua statement ini bisa kita pelajari lebih lanjut melalui dua sistem yang akan kita pelajari berikut. Yang pertama ada heat engine. Heat engine atau Carnot cycle bisa kita pelajari bahwa ketika kita mempunyai transfer panas dari daerah yang temperaturnya lebih tinggi ke daerah yang temperaturnya lebih rendah, bisa menghasilkan kerja atau energi mekanik. Namun, efisiensi mesin ini tidak akan pernah 100%. Sebagaimana bahwa ada losses yang terjadi. Nah, kemudian sistem yang kedua yaitu refrigeration cycle atau biasa kita sebut reverse Carnot cycle. Nah, kebalikan dari sistem heat engine atau kebalikan dari Carnot cycle ini, kita bisa melihat bahwa kita bisa memindahkan panas dari tempat atau daerah yang memiliki temperatur yang lebih rendah ke daerah yang memiliki temperatur lebih tinggi dengan bantuan energi dari luar. Nah, inilah yang dinamakan refrigeration system atau cara kerja sistem pendingin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
kita bisa memindahkan panas dari dalam ruangan yang meskipun temperaturnya lebih rendah ke daerah luar yang memiliki temperatur yang lebih tinggi. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang, bagaimana cara kerja mesin pendingin yang sesungguhnya? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak asing dengan dua sistem ini. Di dalam rumah kita biasa menggunakan AC untuk pendinginan ruangan kita. Secara umum, AC ini terdapat dua komponen utama, yaitu indoor unit yang berfungsi sebagai penyerap panas dan outdoor unit yang kita taruh di luar untuk melepaskan panas ke luar lingkungan. Nah, dengan adanya sistem ini, kita bisa membuang panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Di dalam sistem ini akan terdapat sebuah refrigeran atau media yang berfungsi untuk mentransfer panas dari dalam ke luar. Untuk lebih detailnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Komponen utama AC atau sistem pendingin yang biasa kita gunakan di dalam ruangan kita terdapat ada 4 komponen utama. Yang pertama evaporator, kemudian ada kompresor, kemudian ada kondenser, dan ada expansion valve. Yang mana di dalam sistem ini terdapat sebuah refrigeran yang terus bersirkulasi untuk menyerap dan membuang panas. Lebih detailnya, proses 1 ke 2, ketika refrigeran dalam fase liquid, dia melewati evaporator yang akan menyerap panas dari dalam ruangan, sehingga refrigeran tersebut berubah fase menjadi uap. Nah, kemudian di proses dari 2 ke 3, terjadi kompresi refrigeran, yang mana temperatur dan tekanan refrigeran tersebut akan naik. Ketika temperatur refrigeran dan tekanan refrigeran keluar dari kompresor sangat tinggi, menyebabkan temperatur refrigeran lebih tinggi daripada udara luar, sehingga di kondenser bisa memungkinkan untuk terjadinya perpindahan panas dari kondenser ke udara luar. Nah, disinilah proses pelepasan panas di luar ruangan. Kemudian, dari proses 4 ke 1 terjadi penurunan tekanan di expansion valve yang memungkinkan refrigeran untuk melanjutkan proses penyerapan panas di evaporator. Nah, siklus ini akan bekerja terus-menerus untuk menyerap panas dari dalam ruangan dan membuangnya ke luar ruangan. Nah, sampai di sini cukup jelas kan bahwa cara kerja sistem pendingin secara umum adalah menyerap panas dari ruangan yang ingin kita dinginkan, kemudian membuangnya keluar. Sekian dari saya tentang penjelasan cara kerja sistem pendingin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.